Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah qawi sultan wal wadihil ruhan an rasul fil wujud karamuhu wa ihsanuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma ya da'imal fadli 'alal bariyah ya wasital yadaini bil 'afiyah ya sahibal mawahib bis-saniyah salli wa sallim ala khairil wara sajiyah waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-lailah amma ba'd. Yang sama kita muliakan guru kita bersama Habib Ali bin Muhammad Syekh Bakar bin Salim, matan Allah itu hayat isyarah sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur, berikan istiqomah beribadah. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan beliau, Allah berkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita muliakan juga para ustaz, para asatidz yang lainnya yang hadir di sini. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan hayat syarifah fi sihah wal afiyah. Allah berikan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah untuk beribadah, istiqamah untuk berzikir, istiqamah untuk bersalat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah Ta'ala memberikan kita nikmatul iman, Islam, ihsan, nikmat kesehatan, panjang umur yang alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bisa istiqamah dalam kali habaib, dalam kali ulama. Mudah-mudahan dengan duduknya kita bersama beliau, Allah berikan kita bersama asraful saleh, bersama orang-orang yang saleh nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'assalam kepada Nabi yang mulia, Nabi yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan umat yang dipilih, umat yang insyaallah dicintai oleh beliau, diambil oleh beliau nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berada di bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. Di dalam kitab Asy-Syafatul Qulub dijelaskan bahwasanya bulan Rajab adalah bulan yang Allah. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa syahru wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Baginda Nabi mengatakan Rajab adalah syahrullah, bulannya Allah. Maka dari itu Allah Ta'ala mengobrolkan ampunan bagi seorang hamba di bulan Rajab. Makanya Rajab adalah rohnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jirnya jirul abdi, ampunannya Allah bagi setiap hamba yang ingin meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Babnya adalah birrullah. Siapa orang yang senang datangnya bulan Rajab, maka Allah jadikan segala amal ibadahnya ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diterangkan bahwasanya barang siapa yang senang datangnya bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk datangnya bulan Sya'ban. Artinya apa? Taufik qudrati ta'at, kekuatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketaatan untuk beribadah di bulan Rajab ini. Maka dari itu bulan Rajab adalah banyaknya kita istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja meminta ampun kepada Allah, beristighfar sehari beliau bertobat dan beristighfar sebanyak 70 kali. Sab'ina marrah, 70 kali
atau lebih daripada 70 kali. Maka dari itu baginda Nabi menganjurkan kita untuk banyak beristighfar. Mengapa? Ja'alallahu lahu min kulli hammin farja. Barang siapa yang banyak beristighfar, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitan. Hammin, dari segala sumpah, dari segala kesusahan dunia, Allah Ta'ala berikan kemudahan. Wa min kulli darin makhraja, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan jalan untuk kemudahan untuk mencari rezeki. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki dari segi yang tidak disangka. Amin ya rabbal alamin. Banyak istighfar hadirin di bulan Rajab karena bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan al-yawm minal ayyam diceritakan bahwasanya ada seorang yang mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan hadirin, mengadu kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, saya ini habis berzina ya Rasulullah. Ketika anak Nabi, betul kamu berzina. Udah berbicara semua mengadu kepada baginda Nabi, bukan hanya sekali hadirin. Kedua kalinya berbicara demikian. Yang ketiga kalinya kata Nabi, apakah kau hamil? Dijawab seorang perempuan tadi, na'am ya Rasulullah, saya sedang hamil. Kalau begitu pulang ke rumah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perempuan ini zinahnya setelah sudah menikah, namanya zina muhsan. Kalau zina muhsan pada hukum daripada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Nabi merajam daripada orang yang berzina. Ketika itu ditemukan seorang perempuan tadi sedang hamil, Rasulullah bukan langsung direjam, ayo suruh pulang, bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu terjadi sampai melahirkan. Setelah melahirkan ngadu lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ingin direjam ya Rasulullah. Rasulullah, saya ini udah melahirkan. Jawabnya Kanjeng Nabi, kamu punya anak wajib disusui. Ayo disusui dulu selama 2 tahun. Akhirnya suruh pulang, suruh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai daripada menyusui, datang lagi perempuan. Yang ketiga kali datang, ya Rasulullah, saya pengen dirajam ya Rasulullah, saya punya anak dan anak saya sudah disamping. Ketika itu dilaksanakan rejam tersebut, para sahabat merejam satu persatu. Yang ketika itu ada salah satu sahabat yang merejam, yang batunya agak besar, direjam mengenai darahnya kepada seorang laki-laki tadi, seorang sahabat tadi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya Kanjeng Nabi. Setelah terkena rajaman dari darah tersebut, merasa jijik hadirin. Mengapa sih? Ini darah seorang pezina, ini darah seorang hina, ini darah daripada wanita yang hina. Ketika itu terdengar daripada ocehan di dalam hatinya seorang sahabat tadi kepada Rasulullah SAW. Kanjeng Nabi menyatakan, wahai sahabat, mengapa kau mengatakan demikian di dalam hati ini? Ketahuilah wahai sahabatku, yang kau tadi mengatakan demikian, satu tetesan darah, andai kata tetesan darah Allah teteskan semua terkena daripada muka bumi, maka Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Mengapa seorang perempuan tadi benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah maghfir, Allah Ta'ala mengampuni dosa awsaq min dzunubina. Murkanya Allah, rahmatnya Allah itu lebih luas daripada murkanya Allah. Selagi kita bertaubat, maka taubat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu di bulan Rajab banyaknya istighfar. Di bulan Rajab juga banyaknya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di bulan Rajab adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mana bulan tersebut diturunkannya Isra wal Mi'raj bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun
baginda Nabi ditinggal meninggal oleh pamannya Abu Thalib dan oleh istri yang tercinta yang bernama Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang ketika itu dinamakan Amul Husn. Kanjeng Nabi bersedih. Mengapa? Karena Abu Thalib yang selalu mendampingi dakwahnya Rasulullah SAW. Begitu juga istri yang setianya yang selalu menopang daripada harta bendanya untuk jalan berperang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun itu adalah dinamakan tahun Yaumul Huzn, adalah tahun kesedihan hadirin. Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur daripada hambanya yang dikasihi. Yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala turunkan subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an melalui Jibril alaihi salatu wasallam, subhanalladzi maha suci Allah. Maka dari itu ulama berpendapat maha suci Allah adalah bara'ah min kulli su'in, terbebas dari segala kejelekan. Maha suci Allah yang terbebas dari kejelekan. Maha suci Allah juga diterangkan bahwasanya ta'ajjub, keajaiban yang luar biasa yang tidak bisa kita pikirkan dengan akal pikiran ini. Keimanan ini akal pikiran gak bakal bisa. Mengapa Allah Ta'ala menjalankan satu hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya, yang ketika itu Mi'raj dari langit